Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum minggu keempat basis data, materi konversi logical model ke relational model. Kalau minggu kemarin kan kalian identifikasi studi kasus kan, kemudian membuatnya menjadi entitas dan atribut. Nah, di sini kalian akan membuat dari entitas tersebut, kalian akan membuat tabel relasinya atau IRD. Untuk membuat IRD itu punya aturan, punya sekitar ini ada 7 aturan yang kita pakai. Jadi kita langsung praktek saja. Di sini saya menggunakan Microsoft Visio. Kalian bebas mau pakai Visio atau Draw.io atau yang lain gitu. Cara buatnya, kalian ke basic flowchart, kemudian yang basic yang kosong ini kalian klik. Kita akan buat yang role pertama. Kita membuat sebuah entitas terlebih dahulu. Di sini ada entitas pegawai, termasuk entitas. Cara buatnya, kalian dari yang ini, kalian geser, kemudian kalian klik 2 kali di nama. Kemudian kalian buat identitas atributnya. Tadi ada 4 atribut. Atributnya ada nama KTP, jenis kelamin, alamat, gaji. Nah, untuk menghubungkan atribut ke entitasnya, pada bagian home ini ada yang segi 4. Kalian klik yang panahnya, kalian pilih line. Nanti akan ada titik ini, kalian tinggal tarik dari titik saja. Kita sudah buat satu entitas. Untuk mempersingkat videonya, mungkin saya akan skip videonya, jadi akan langsung membuat semua entitas saja yang ada di materi ini. Oke, di sini sudah ada 5 entitas baru. Sudah ada 5 entitas dengan atributnya. Ini sesuai dengan yang di modul. Kita akan coba bahas lagi. Untuk yang pertama sudah tadi ya, pegawai. Kemudian untuk yang kedua, nomor 2 tentang entitas lemah. Kita akan membuat entitas lemah. Entitas lemah di sini itu tanggungan. Untuk membuat yang tanggungan ini, kalian pilih yang subproses. Sama. Nah, misalnya prosesnya sama ya. Kemudian untuk aturan yang untuk entitas lemah itu tuh entitas yang bergantung pada entitas yang kuat. Di sini entitas lemahnya tuh tanggungan, entitas kuatnya pegawai 1. Kemudian primary key-nya digunakan bersama-sama. Nah, untuk primary key kan biasanya nomor unik sebagai ciri khas dari entitas tersebut. Jadi di sini itu untuk entitasnya
Dan untuk primary key-nya no KTP. Di sini sudah saya garis bawahi. Jadi ini akan dipakai untuk pegawai dan juga tanggungan. Untuk aturan nomor, nah ini untuk relasinya yang nomor 2 kita akan buat. Untuk relasi dengan entitas lemah kan ini double ya. Nah, jadi kalian pilih decision. Udah, kemudian kalian buat lagi satu. Kalian kecilkan aja. Mana? Cara untuk menghubungkannya sama. Line. Bukan. Jadi pegawai menanggung tanggungan, punya tanggungan ya. Kemudian ini ada relasi binernya. Dilihat pegawai 0 sampai N. Itu pada garis kalian klik 2 kali. Ini juga. Oke, berarti kan relasi pegawai menanggung tanggungan, setidaknya pegawai itu bisa tidak menanggung sama sekali atau menanggung banyak tanggungan. Dan kemudian tanggungan itu minimal tuh 1 yang ditanggung oleh pegawai, maksimalnya 1. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke aturan nomor 3 tentang multi value. Kepada pada entitas departemen itu ada atribut yang multi value, atau artinya memiliki banyak nilai. Departemen di sini atributnya ada nama, nomor departemennya, sama lokasi. Nah, untuk lokasi ini dia itu multi value karena kan lokasi bisa dari kabupatennya, kecamatan, mungkin nomor RT, nomor RW, seperti itu. Untuk membuat lokasi, kalian tinggal untuk membuat yang multi value, tinggal buat 2 juga. Kemudian kalian kecilkan. Nah. Oke, aturan yang keempat untuk aturan yang keempat relasi binari 1 sampai 1. Untuk relasi binari yang keempat ini, untuk aturan yang keempat, relasi binarinya kan 1 1 itu kan berarti kan 1 to 1. Nah, jadi primary key dari sisi yang lebih ringan kita pindahkan ke sisi yang lebih berat. Yang lebih berat itu apabila mempunyai partisipasi total. Jadi misal seperti ini kan, ada entitas pegawai dan departemen, relasinya mengepalai. Pegawai bisa menjadi bisa mengepalai departemen kan 1 orang, atau mungkin seorang pegawai tidak mengepalai departemen. Jadi kan antara 1 sampai 0. Dan sedangkan departemen itu pasti dikepalai oleh pegawai, dan biasanya mengepalai itu satu pegawai mengepalai 1 departemen. Jadi kan
Kalau departemen pasti ada satu minimal dan maksimalnya satu. Sedangkan untuk pegawai dia bisa mengepalai atau bisa tidak mengepalai departemen. Jadi kan ini kelihatan 01 dan 11. Yang lebih berat adalah entitas departemen. Jadi dari pegawai primary key-nya kita taruh ke tabel ke entitas departemen. Ini kita bahas nanti. Dan juga dari pegawai mengepalai departemen itu bisa menghasilkan atribut baru. Namanya tanggal mulai mengepalai. Kita akan buat division. Di sini muncul atribut baru. Oke. Seperti itu ya. Kemudian untuk rule nomor 5, setiap relasi binary 1 sampai n. Nah, kalau yang 4 tadi relasi binary-nya 1-1, ini namanya one to one, 1 ke 1. Kalau yang 5 ini 1 ke n. N itu kan berarti kan banyak gitu loh. Jadi ini nama relasinya one to many. Untuk setiap relasi binary one to many yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat. Tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke tabel sisi yang lebih berat. Ini sama seperti nomor 4. Jadi misal ada pegawai bekerja untuk departemen. Kan paling tidak ada satu pegawai, ya minimal kan paling tidak satu pegawai atau maksimal seorang pegawai. Jadi pegawai itu kan pasti bekerja pada departemen. Dan untuk departemen setidaknya ada satu orang atau banyak pegawai yang bekerja. Di sini pegawai di sini mewakili tunggal gitu. Jadi setidaknya pegawai itu satu orang. Dia satu orang pegawai bekerja untuk departemen. Dan departemen itu bisa satu orang sampai banyak orang yang bekerja. Kan di sini cuma satu-satu, one to one, relasinya biner. Untuk yang departemen one to many. Jadi yang lebih berat itu departemen. Jadi pegawai primary key-nya kita juga masukkan ke departemen. Ini nanti akan dibahas di akhir. Rule yang ke-6. Untuk setiap relasi biner M ke N. Nah, untuk yang ini M ke N ini maksudnya itu many to many. Jadi relasinya banyak ke banyak. Buatlah tabel baru R dengan atribut simple, atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Tambahkan primary key yang terdapat pada sisi tabel kedua variabel yang terdapat pada kedua tersebut. Dibangun dari satu bentuk primary key dari tabel R. Nah, bedanya dari one to one atau one to many, pada many to many, relasi many to many itu menghasilkan tabel baru. Dimana tabel baru itu punya primary key sendiri, mungkin ada atribut sendiri dan gabungan dari primary key dari atribut dari entitas yang membentuknya. Misalnya begini. Dari pegawai bekerja pada suatu proyek. Di sini entitasnya kan pegawai dan proyek. Pegawai minimal itu satu orang atau banyak orang yang mengerjakan proyek. Dan proyek paling tidak ada satu proyek atau banyak proyek atau dikerjakan oleh pegawai. Itu bisa menghasilkan entitas baru pada relasinya itu bekerja pada, kemudian bisa menghasilkan entitas baru di sini lama jam mengerjakan proyek. Dan karena ini many to many, yang ini kan many, dia menghasilkan tabel baru. Tabel bekerja pada, isinya itu
primary key dari bekerja pada, terus atribut barunya, kemudian gabungan dari primary key dari pegawai, nomor KTP, dan primary key dari proyek nomor. Seperti itu. Untuk aturan yang ketujuh, untuk setiap relasi NRI atau ternary, caranya sebagai berikut. Untuk yang nomor 7, sama dengan untuk yang nomor 7 itu NRI atau ternary itu adalah relasi yang terbentuk dari banyak entitas. Jadi ini kan ada supplier, barang, proyek. Ini ada tiga entitas ini membentuk relasi. Hasilnya sama seperti nomor 6. Sama seperti rule nomor 6 tadi, akan membentuk tabel baru. Di sini tabelnya barang supply, kemudian primary key dari kode supplier, kode proyek, dan kode barang. Kemudian ada entitas jumlah. Nah, karena dari dalam ERD perusahaan tidak ada relasinya, maka langkah yang dilakukan. Jadi di sini tidak ada ini cuma contoh. Sebenarnya ini sepertinya jarang ditemui gitu. Jarang terjadi yang seperti ini kalau kalian buat. Nah, kemudian hasil pemetaan bisa dibuat menggunakan SUM. Ini hasilnya kalau kalian menggunakan SUM PHP Admin. Jadi kita sekarang ke PHP Admin ya. Di sini sudah ada database perangkat. Di sini ada 5 table atau 5 entitas. Di sini yang tanggungan tidak saya masukkan. Jadi kita akan mencoba untuk membahas pada aturan nomor 4. Kan tadi dari sisi yang lebih dari pegawai kan, kita akan masukkan ke departemen. Di sini sudah saya masukkan. Kita lihat tabel departemen. Sini sudah ada Kanoka TPMGR, ini untuk yang role 4. Jadi manager. Kemudian yang 5 kan entitas yang lemah kita masukkan ke entitas yang 4 primary key. Primary key untuk entitas nomor 5 itu juga sudah kita masukkan. Yang no KTP, BKR atau bekerja. Tapi ini belum bisa dipakai. Kalau belum bisa dibuat relasi. Kalau mau dibuat relasi, kalian harus membuatnya menjadi foreign key dulu. Foreign key itu di bawah primary key. Kalian centang, kemudian kalian klik index. Hasilnya nanti ada di bawah. Kalau sudah ada ini NoKTP MGR dan NoKTP BKR sudah ada di sini, berarti ini sudah menjadi foreign key atau secondary key pada tabel departemen. Hal yang sama kita lakukan pada tabel baru tadi, bekerja pada. Pada tabel baru kan kita masukkan primary key dari pegawai dan proyek. Sudah saya masukkan juga. Oke, sekarang kita bisa membuat relasinya. Kalian klik database-nya perempat. Kemudian kalian klik more, kemudian ada designer. Kita hapus dulu. Nah, di sini
Di sini ada 5 table untuk 5 entitas. Kita akan coba membuat relasinya. Yang pertama, relasi dari yang roll nomor 4, pegawai mengepali departemen. Kita ambil pegawai dan departemen. Kalian pilih yang ini, create relationship. Nah, tulisannya adalah select reference key. Karena kunci referensinya kita ambil di pegawai, yang primary key, yang ada logo kunci. Select foreign key, secondary key-nya kita ambil di departemen yang GR. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Kita buat lagi untuk pegawai bekerja pada departemen. Kita buat yang ini. Sekarang kita buat yang pegawai bekerja pada. Oke. Proyek bekerja pada. Oke. Sudah selesai. Pegawai mengapa departemen, bekerja pada departemen, pegawai bekerja pada proyek dikerjakan pegawai. Oke, mungkin hasil akhirnya seperti ini. Oke, mungkin sekian pertemuan kita pada materi ini. Kalau misalnya ada yang masih bingung atau mungkin tidak paham, kalian bisa tanyakan di grup WA chat masing-masing. Oke, salah hilapnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.